علينا فتوح الغالبين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا ومنهم بمقدمتهم شيخنا وعلم شيخنا الهدامي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنية أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه نيتها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma bagi yang saya hormati para guru, para kiai, para asatidzah, para hadirin, pengurus serta jamaah majelis taklim Muallim Kiai Syafi'i Hasan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini, hari Sabtu ini tanggal 15 bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, keluarga muallim yang telah menyediakan kita segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal jariah yang sampai pahalanya kepada mereka yang telah dipanggil dan kita ini semua. Allah Subhanahu wa taala ampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya baca kitab kita pertama yaitu Ahkam Sholatnya. Ya, untuk di belakang supaya sedikit mengatakan. Faslun wa yajibu liman taqada mazhab Syafi'i rahimahullah ayyukan al qada'a min man taqada mazhab Abi Hanifah. Ada al-Mawardi boleh dimanfaatkan pada mazhab Syafi'i. Man di sini bukan orang sembarang, pemerintah atau negara pemerintah ini yang menunjuk qadhi siapa yang menunjuk hakim, yang menunjuk hakim pemerintah. Para pemerintah mengikuti mazhab Syafi'i. Pemerintah mengikuti mazhab Syafi'i kalau memang negara Islam. Pemerintah mengikuti mazhab Syafi'i boleh menunjuk itu ayyukan lidal qada, menunjuk seorang menjadi hakim yang bermazhab Abu Hanifah. Jadi nggak mesti harus sama. Mazhabnya negara itu Syafi'i. Boleh nggak hakim yang Hanafi? Boleh. Di anal qadhi ayyadita kita biwaktihi. Qadhi ini nanti yang ditunjuk ialah yang bil ijtihad, ijtihad dengan pemikirannya. Di qadhi saat dia nanti memutuskan perkara. Qadhi tugasnya memutuskan perkara. Ini memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan KUHP. Wala yalzamu ayyuqallida fin nawajidi wal ahkami manihtaza ila madhabi. Pemerintah itu tidak mesti
tidak mesti wajib untuk menentukan seorang qadhi untuk memberikan fatwa nawazil itu kalau ada perkara-perkara tidak mesti harus menunjuk hakim yang manektaza ilmu yang sama dengan mazhab negara. Ya boleh dia menunjuk qadhi yang mazhab lain. Contoh di sini, ini contoh. Fa'idakan Syafi'iyyan, negara bermazhab Syafi'i. Karena mayoritasnya penduduknya orang Syafi'i. Kayak Indonesia ini. Lam yazamul masiru fi ahkamihi ila aqwali Syafi'i. Maka tidak mesti semua pendapat itu harus sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i. Jadi kan ini luas. Hatta yu'adiyahu ihaduhu ilaiha, sehingga semua ijtihadnya qadhi nanti harus sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i. Itu tidak mesti. Oleh orang yang mazhab lain menurut al-Mawardi. Fa'in ada ijtihaduhu ilal qawli ilal asli bi qawli Abi Hanifah, walaupun seandainya qawli tadi mengambil pendapat Abu Hanifah, ya. Amil alaihi wa awati, boleh dia amalkan dan boleh dijadikan buat keputusan. Inilah adalah istilahul ummah. Ini di tengah-tengah kita ini banyak pendapat-pendapat yang tidak lagi mengikuti, tapi yang wanita, tapi kita nggak tahu aja. Mana di antaranya? Di antaranya adalah isbatul hilal, menentukan awal. Ini sebetulnya hilalnya bukan hanya awal Ramadan, tiap bulan yang Saudi itu tiap bulan lihat bulan, ya, Syawal tiap bulan dan sebelum kita kan cuma Ramadan, Dzulhijjah aja nggak Dzulhijjah. Paling tinggi Dzulhijjah, Dzulhijjah juga nggak ada nggak isbat, sidang isbat menentukan satu Dzulhijjah nggak sih? Nggak ada. Padahal itu penting. Ada hari Arafah, tanggal 9. Kalau memang awalnya udah salah, kan tanggal 9 salah. Jadi kalau kita konsekuen mengikuti mazhab Syafi'i, itu setiap masalah lain-lain melihat bulan apa itu masalah? Beda waktu. Dengan Indonesia ini negara besar yang terdiri dari waktu bagian timur dengan waktu Indonesia bagian tengah, bedanya setengah jam. Dari tengah ke barat setengah jam. Nah, kalau mau benar-benar mazhab Syafi'i nggak menyimpang, harus setiap bagian barat melihat bulan sendiri, bagian tengah melihat bulan sendiri, bagian timur kalau akbar, kalau nggak akbar, ya jadi berapa? Bulan puasa, ini bulan ini. Nah, sementara kita ini dari Sabang sampai Merauke, walaupun matmaknya lain-lain, dianggap satu negara itu kita ngomongin hari baik. Ini contoh. Jadi susah kalau serumus, tapi susah ya. Jadi pada suatu saat kalau memang diperlukan, boleh, tidak ada masalah. Ada lagi apa ini? Ini hukum ini ya, pengadilan agama. Dan sekarang orang nikah sama pengadilan agama lain beda. Pengadilan agama orang menggugat arisan itu, kalau dulu kan jadi satu kan gitu. Kalau orang menggugat arisan bukan KUA, tapi pengadilan agama namanya. Dia yang menggugatnya. Itu ada orang meninggal dunia. Salah satu di antara anaknya meninggal dunia duluan. Salah satu anak meninggal dunia. Yang meninggal dunia ninggalin cucu.
kan? Selama masih ada paman itu anak-anak yang masih hidup, jadi itu nggak dapat. Ya itu menjadi. Tapi buat Abu Hanifah justru tetap dapat bagian sama bagian orang tua. Kalau ada orang yang nuntut kenapa kami nggak dapat? Nuntutnya melalui pengadilan agama. Ini ikut agama Abu Hanifah gimana ini? Karena ini menurut dasar suaminya nggak dapat. Karena mahjub dengan paman-paman itu masih ada. Kecuali kalau pamannya semua nggak ada, beda itu. Jadi kalau itu nggak dapat selama pamannya masih ada. Iya, tapi paman itu saudara bapak. Tapi kalau Abu Hanifah dapat, sama aja bagian hidup seperti bagian orang tua. Itu ikut maka Abu Hanifah. Iya, itu. Di sini kan boleh. Paman Asy-Syafi'i ayah Umar. Ini wa mana al-Hanafi ayah Umar bi mazhab Syafi'i. Idza atahu ijtihaduhu ilaihi lima yatawajjahu ilaihi min at-tuhmati wal mumayalati fil qada'i wal ahkam. Saya ulangi dari atas. Makin ada walaupun si politik itu ijtihadnya menyebabkan mengambil perkataan Abu Hanifah. Amila alaihi wa akhadha min boleh diamalkan pendapat Abu Hanifah. Tetapi ada sebagian mengatakan nggak boleh. Nah ini yang kedua. Fakat mana ba'dul fuqaha. Ada yang kalau orang sudah mengikuti mazhab Syafi'i nggak boleh mengikuti mazhab lain ya sebagian itu. Fakat mana ba'dul fuqaha manik taza ila mazhabin ayah Umar Waidi. Nah ini yang kedua. Yang tadi yang pertama boleh. Yang kedua mengatakan orang yang sudah mengikuti satu mazhab dia tidak boleh menghukum fatwa dengan mazhab lain gitu. Contoh misalnya paman Asy-Syafi'i ayah Umar di qauli Abi Hanifah. Ini pendapat kedua. Yang sedangkan mazhab Syafi'i qauli itu nggak boleh memakai mazhab Abu Hanifah. Jika ada ijtihaduhu itu karena kenapa nggak boleh? Karena ijtihadnya itu nanti akan menimbulkan perasaan tuhmah, rasa. Jadi fatwanya itu nanti ada tuhmah, ada kecurigaan gitu. Nah ya, kepanakan atau apa gitu. Wal mumayyalah fil qada. Kalau kita ngikutin mazhab lain seakan-akan si qadi itu nggak punya pendirian. Mumayyalah fil qada wal ahkam dalam memutuskan perkara. Wa idza hakama bi madhhabin la yata'addahu, mesti perkataan yang kedua itu. Orang yang hakama bi madhhabin la yata'addahu, tidak boleh, orang yang sudah bermadzhab tidak boleh yata'adda, artinya menyimpang. Karena anfa bituhma wa afdhalul usul. Kalau pakai mazhab lain nanti ada kecurigaan. Orang kalau itu nanti orang akan mengatakan dia lebih condong kepada lawan perkara. Ada orang nanti siasat itu tak tadi. Nih walaupun menurut siasat Syafi'i, jadi ini ilmu apa namanya buku ahkam sultannya termasuk dalam materi apa ahkam apa namanya siasatus. Saya ingat ya. Jadi yang namanya ilmu fikih itu bukan hanya sekedar wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, umroh ya. Nah, termasuk juga bernegara termasuk. Namanya siasat syariah ya. Terus diatur di dalam bagian siasat itu mengenai bagaimana cara mengelola negara.
Walaupun menurut siasat syariah boleh, walaupun menurut siasat syariah boleh seorang qadhi mengikuti mazhab lain, tapi kalau dia selama ini nggak boleh. Dan tujuh siasat syariah tidaklah mewajibkan qadhi apabila memutuskan hukum selalu sejalan dengan mazhab. Alasannya apa? Di anak taklida fihi mahdud, karena mengikuti itu boleh selama dia masih sanggup ijtihad. Makanya seorang qadhi itu harus ahli ijtihad, ya, karena qadhi aja. Kalau hakim itu begitu hakim dengerin orang, ya. Kalau beri, asal beri. Kan ngutusin dari dia tinggal ngomong kok. Jadi qadhi di dalam Islam itu enggak dia langsung ngambil, ya, istimbat dari Quran, dari hadis ini. Itu qadhi. Jadi seorang qadhi yang sudah memenuhi persyaratan ijtihad tidak boleh mentaklid. Kalau memang dia orang ahli ijtihad, tidak boleh taklid, ekor. Jadi boleh kita, kalau memang dia itu pandai berijtihad. Kalau ijtihad ini mustahab, sedangkan dia sudah pantas untuk ijtihad. Wa idza nuqida qada'uhu, apabila keputusan seorang qadhi sudah ditetapkan, watajat dan misluhu akhirnya ada perkara belakangan hari, perkara datang baru yang sama. Apakah fatwa ini disamain sama yang ijtihad yang sudah pernah, gitu? Gak boleh itu. Kalau memang dia ijtihad harus ada al-ijtihad, harus dia ijtihad lagi, ya. Walaupun perkaranya apa? Sama. Itulah Imam Syafi'i, ada kaum qadim, ada kaum, ya, padahal sama perkaranya. Kaum qadim mengatakan waktu maghrib sangat singkat. Kaum jadid, kan kaum jadid itu fatwanya Imam Syafi'i sebelum dia wafat, berarti sudah bertambah ilmunya. Kaum jadid waktu maghrib singkat, seukuran orang mengambil wudhu, menutup aurat, sholat 5 waktu. Kenapa 5 waktu? Karena dia nggak ada kopiah. Ya, habis waktu maghrib itu kalau jadi ada kaum qadim. Kaum qadim itu waktu maghrib lama sampai tenggelam mereka yang diikuti kaum qadim. Bukan, ya. Padahal kan perkara sama, yaitu mengenai waktu. Seorang yang sudah berijtihad, kemudian ada masalah yang datang timbul persis seperti yang pernah diputuskan, maka wajib dia mengulangi ijtihad. Nah, kemudian kalau seandainya ijtihad yang kedua ini beda, gitu, dengan ijtihad yang pertama, waqaqa bima adahu ijtihadahu ilaih, yang dia pakai adalah yang baru, kecuali tadi kalau ini muktamad yang baru, maka yang dipakai itu ijtihad yang kedua. Wa in qala maka walaupun hasil ijtihad yang kedua ini beda dengan ijtihad yang pertama. Mana contohnya? Fa inna Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala musyrikati bin tasrif min amri tentang ilmu faraid, ya. Nah, jadi ada saudara, ada orang meninggal dunia nggak punya anak laki, nggak punya saudara. Nah, itu saudara itu, ya, ngambil warisan itu kita tasrif. Tasrif itu artinya bukannya dikali misbah hasilun saya dihitung pertokalan, ya, bukan. Nah, itu pertama kali umat
ijtihadnya memutuskan gitu tatkala timbul masalah. Wa atas ini kemudian terjadi peristiwa yang serupa pada tahun depan. Nah, dia taruh atas itu ijtihad yang tadinya ukuran akhirnya jadi. Nah, ini contoh sini. Pagi lalu apa ketika ditanya sama orang kenapa berubah, jadi padahal kan satu masalah ya. Pagi lalu mahada hakam, kenapa kamu mau hukumi seperti ini, tahun lalu lain, tahun ini lain ini. Apa jawaban sekarang? Tilka alamat qadayna wa hadihi alamat dihim. Kalau yang kemarin yaitu sesuai keputusan saya waktu tahun itu. Nah, ada pun yang sekarang saya tapi hasil ijtihad saya juga sekarang ini. Kalau syaratul mudi, mudi itu pemerintah lagi. Seandainya pemerintah yang nyaratin, oh yang tadi kan katanya boleh saja pemerintah mazhab Syafi'i menunjuk qadhi yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kalau memang ada undang-undang suatu negara, berbunyi undang-undang negara itu tidak boleh, tidak boleh lain mazhab menjadi qadhi, harus mazhabnya qadhi sejalan dengan mazhab pemerintah. Misalnya ada undang-undang seperti itu. Kalau syarat qanuni itu pemerintah, kalau di sini yang menunjuk qadhi jangan apalah gitu ya. Gua Hanafi yang menunjuk qadhi ini mazhabnya Hanafi itu siapa? Nyaratin ya apa itu? Alaman walahul qadha. Orang yang nanti dilantik menjadi qadhi Allah yakumat bila bahasa Syafi'i, karena berhubung di Syafi'i ya, maka qadhi itu mesti Syafi'i. Atau dia Hanafi ya, qadhinya mesti apa? Hanafi. Nah, tadi kan pertanyaannya boleh nggak? Kalau yang tadi kan tidak, nggak apa-apa kan? Kalau nggak apa-apa nggak, kalau nggak ada syarat apa-apa kan? Kan tadi nggak ada syarat apa-apa kan? Boleh negara yang berimam Syafi'i menunjuk imam pemimpin, boleh. Tapi kalau memang sudah ada undang-undang itu, undang-undang negara yang tidak memperbolehkan qadhi mazhabnya berbeda dengan mazhab negara. Nah, iya, tidak ada satu, tidak ada undang-undang yang lain. Nah, bagaimana jawaban? Hada alam bermain ini dua macam. Yang pertama, ahadul ayat tadi kita umuman tidak ahkam. Kalau memang undang-undang negara itu nyaratinnya semua hukum gitu, semua hukum yang semua perkara kejadian nanti yang kau butuhkan, kamu harus mengikuti mazhab negara. Hukum. Nah, ini ada satu batin. Ini bisa. Ada satu. Sawan kana muwafiqan li madhhabil mudi aw mukhalifan lahu ya. Baik itu nanti masalah yang timbul ya, fatwanya itu sesuai dengan mazhabnya pemerintah atau berbeda dengan pemerintah. Jadi nggak boleh sekarang. Jadi ini menjadi rahmat bagi kita. Kalau seandainya satu mazhab itu susah ini. Contoh orang haji aja kan, ya. Orang haji, kalau dia selalu mazhab Syafi'i, repotnya haji terus kan. Boleh nggak? Ya boleh, namanya taklid ya. Yang tidak boleh itu talfik ya. Yang nyari-nyari nah, tanpa mempelajari mazhab yang kita ikuti, yang kita tahu hanya itu aja. Orang haji 3 juta. Kalau menurut Imam Syafi'i mau tarjumah ayam mutasyrik dimulai dari tergelincir matahari. Belum tergelincir matahari tidak sah. Maksudnya, nah kalau orang yang haji 100.000 bisa diatur. Orang kita nantinya
mengontrak tidak sah kecuali bagaimana banyak orang keinjek-injek. Maka diperbolehkan terserah mau pakai mata mana. Ini untuk karena ini kan istilah ulama jangan istilah membuat masih satu wilayah. Tadi kan mengenai apakah boleh, tidak boleh. Ini apa? Nggak boleh. Apa tadi nggak boleh? Apa tadi? Negara yang bermazhab tertentu tidak boleh menentukan kauli dengan mazhab yang sesuai dengan negara. Adapun mengenai apakah negara itu sah, kalau dia menyalahin seperti itu, nah kalau negara tetap saja sah. Amasihatul wilayah, adapun keabsahannya pemerintah. Fa'il lam yaj'al syartan biha. Ya kan presiden pun waktu dilantik ada syaratnya gitu. Yang nyaratin MPR gitu. Kamu dilantik menjadi presiden, kalau kamu jadi presiden janganlah ini bermazhab selain lain gitu. Kalau memang presiden tidak disyaratkan gitu bermazhab tertentu, wa akhrajahu makhrajal amri aw makhrajal nahyi, hanya MPR menyarankan kamu mazhab Syafi'i, kamu jangan mazhab Hanafi gitu, makhrajal nahyi. Qallat tukang qawah. Nah, kata MPR saya namanya kami apa itu melimpahkan kamu untuk menentukan qadhi. Fa ahkumu bi madhhabi Syafi'i ala wajhil amri aw la tahkum. Ini perintah atasan presiden untuk bermazhab Syafi'i atau la tahkum bi madhhab Abi Hanifah ala wajhina. Karena di wilayah itu soalnya sah, tetap sah itu sebagai presiden. Tapi syaratnya masih seandainya ada MPR nyaratin presiden itu mazhab ini. Jadi pelantikannya sah, tapi syaratnya apa? Tidak berlaku. Jadi yang sah itu apanya? Pelantikannya dia sebagai presiden. Ada pun syaratnya kalau ente jadi presiden nanti terus itu nggak berlaku. Jadi tetap ada si presiden itu milih kopi yang bermazhab apa aja boleh. Jadi kita sekali lagi ngomong kalau kita negara Islam. Jadi syaratnya pasti tawar-sawar pentadol mana aman Allah yang baik itu. Persyaratan dari MPR itu berupa amr, perintah atau berupa larangan. Wa itu ayahku bima atahu jihadu ini. Nanti sikoti yang telah ditunjuk oleh presiden yang lain mazhabnya boleh menentukan fatwanya itu dengan apa? Dengan yang sesuai. Wa itu boleh ayahku dikopi boleh memutuskan hukum bima atahu jihadu ini sesuai dengan ijtihadnya. Sawa'un wafaqa syarqahu aw khalaqa, baik keputusan qadhi itu sesuai dengan syaratnya yang menunjuk tadi ataupun berbeda sama yang tadi. Wa yakunu istiratul muli lidzalika qadhan bihi in ulima annahu yusbitu alayhi. Wa yakunu istiratul muli lidzalika qadhan, si pemerintah tadi yang yang menentukan mazhab itu dianggap qadhan. Ini tadi kan syaratnya itu tidak berlaku. Jadi presiden atau atasan kopi yang menentukan seseorang mazhab, seorang kopi bermazhab tertentu itu menjadi qadhan. Apa qadhan? Qadhan.
Ya, ini kalau ilmu hadis, kalau orang punya adab pada itu nggak diterima, asik. In alima annahu mistarata manajus. Kalau si perkiten itu tahu syarat itu memang nggak boleh. Kenapa syarat nggak boleh? Dia syaratin. Oh berarti mudi itu presiden itu nggak tahu apa sih untuk Quran. Walau yang perlu Quran injahilah, tetapi nggak dianggap Quran, artinya cedera bukan cedera fisik di sini. Nah kalau memang presiden itu belum ngerti. Lakin la yasihu ma'al jahilihi ayakuna mulian walau ini. Tetapi tidak sah orang yang bodoh itu ditunjuk jadi muli dan jadi wali. Masa ia orang bodoh ditunjuk menjadi muli dan wali? Apa itu muli? Muli itu atasan, wali itu bawahan. Jadi baik atasan dan bawahan harusnya orang yang Pakin akhraja dalika makhraja syar'i fi akhil wilayah. Contoh bin Fafal qad wallatuka qada'an ala tahkum illa bimadhab syafi'i aw bi qawli Abi Hanifah kana til wilayatu batilah. Kalau umpamanya ada undang-undang MPR ini, setiap presiden yang terpilih saat dilantik undang-undang mengatakan janganlah kamu kalau tadi presiden janganlah kamu memutuskan perkara kecuali mazhab Syafi'i saja atau mazhab Abu Hanifah saja karena til wilayah itu batil. Ya. Maka apa itu pelantikannya apa itu batil. Nah ini sekali lagi menurut Islam ya. Di annahu aqadaha ala syar'i fasik. Karena MPR tadi saat melantik mempersyaratkan dengan syarat yang batil. Nah walaupun syaratnya itu nggak boleh batil. Waqala ahlul Iraq. Sementara ulama ahli Iraq mengatakan tasfihul wilayatun, tapi yang batal syaratnya yang batik. Jadi pelantikan sah, cuman syaratnya nggak berlaku. Nah ini yang bagi jadi Bob itu nggak pilih, masa dia gara-gara itu ada nggak sah ya. Jadi sah pelantikannya, cuman yang tidak berlaku apanya syarat. Ini kembali lagi kalau memang dia benar jadi presiden, mantapnya dia siapa ini? Mazhab negara siapa? Boleh nggak melantik seorang kaudi yang mazhab lain? Boleh. Baik. Sekarang pada urusan ini insyaAllah akan kita lanjutkan pada pelajaran kita. Harga ini lampatnya sedikit. Ini kan buku ini dikarangnya 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Jadi kita bahas awal. Demikian juga sama ini ada bukunya Watin yang mengatakan Al-Imam Al-Mawardi sama.